Baik. Nah, saudara sekalian, saya harap setelah 10 minggu perkuliahan kita berlangsung, saya mengharapkan saudara memiliki peta yang semakin jelas di dalam benak saudara terkait bagaimana kita mengelola air. Ya. Didahului dengan pemahaman akan fakta bahwa air bersih untuk kebutuhan industri itu tidak bisa begitu saja atau dalam tanda kutip langsung diambil dari sungai atau dari sumber untuk kemudian dipakai. Kenapa demikian? Karena kenyataan bahwa sumber air dalam kondisi tercemar, khususnya sumber air permukaan seperti sungai, maupun juga air dalam yang juga memiliki potensi tercemar. Di sisi lain, perusahaan kebutuhan untuk proses produksi juga mensyaratkan air dengan kondisi tertentu. Artinya, tidak bisa menggunakan air sembarang air, ya, atau apa, pokoknya adanya air ini dipakai, tidak. Karena kebutuhan air itu sendiri-sendiri untuk setiap kebutuhan industri. Oleh karena itu, saudara sekalian, perlu adanya pengolahan air bersih. Ya, perlu adanya pengolahan air bersih. Dari situlah kemudian saudara mengenal unit-unit pengolahan yang relevan untuk mengolah air dari kualitas yang belum cocok ke kualitas yang dikehendaki. Apa saja pengolahan itu dan bagaimana konsepnya, itulah yang saya sebut peta dan saya ingin saudara tahu, memahami dengan benar. Bahwa kontaminan-kontaminan yang berukuran makro, kontaminan-kontaminan yang berukuran besar, itu disisihkan terlebih dahulu di unit pengolahan awal. Di sana saudara sudah mengenal apa yang disebut dengan barak atau bar screen. Ya. Di situ kita memahami bagaimana yang namanya bar screen bekerja untuk mengeliminasi pengotor-pengotor berukuran makro. Kemudian ada sedimentasi. Sedimentasi itu kita tahu ada pemilahannya atau ada tipe-tipe sendiri. Ya. Kalau dia untuk suspended solid atau dia untuk material yang memiliki berat jenis besar, maka dia bisa langsung mengendap. Kemudian bak sedimentasi juga dipakai untuk menindaklanjuti hasil pengolahan kimia, seperti koagulasi-flokulasi. Koagulasi-flokulasi memiliki target kontaminan partikel koloid atau partikel dissolved yang tidak bisa diendapkan dengan cara biasa atau dibiarkan aja, didiamkan aja seperti itu. Dia perlu campur tangan proses kimia terlebih dahulu, sebelum kemudian terbentuklah vlog, endapan yang menghasilkan padatan, gitu ya. Di mana itu kemudian lebih mudah untuk diendapkan. Nah, di sanalah bak sedimentasi 2 bekerja. Target kontaminan lain yang biasa ada di air juga berbicara tentang kesadahan. Dan saudara juga sudah tahu bahwa kesadahan memiliki dampak negatif apabila dipakai di dalam proses produksi, proses industri. Kesadahan yang tinggi, apabila dia bersentuhan dengan sumber panas, dia akan berpotensi menimbulkan kerak. Kerak itu akan berlanjut, chain reaction begitu ya, reaksinya berlangsung, berlanjut, di mana kemudian bisa menyebabkan kerak, terus korosi, dan berujung kepada kerusakan pipa, pompa yang dilewati oleh air tersebut. Kesadaran kita udah belajar bagaimana cara mereduksinya, bisa pakai cara teknik presipitasi, dengan penambahan bahan kimia untuk kemudian terbentuklah yang namanya gumpalan, dan dari gumpalan itulah kemudian terbentuk, dipisahkan dari fase airnya.
Dengan mengetahui apa yang dimaksud kesadaran dan dengan mengetahui unit berikutnya, yaitu adsorpsi, ion exchange khususnya, saudara juga semakin tahu bahwa cara menghilangkan atau mereduksi kontaminan-kontaminan bersifat ion, itu bisa menggunakan ion exchange, sementara untuk molekul bisa dengan menggunakan adsorpsi. Sebelum itu, kita mengenal adanya filtrasi. Dalam hal ini adalah sand filtration. Sand filtration adalah unit yang juga cukup populer di dalam pengolahan air. Ya, biasanya dia ada di bagian belakang, merupakan unit pemoles dari air yang sudah terlebih dahulu mengalami pengolahan. Jadi yang pengotor-pengotor besar itu sudah disisihkan di bagian-bagian awal. Ya, pengotor-pengotor yang makro itu sudah disisihkan di bagian awal. Di bagian akhir, filtrasi menjadi unit pengolahan untuk memoles. Biasanya di sana suspended material yang masih sedikit tersisa itu disisihkan. Seperti itu. Baru kemudian masuk ke adsorpsi, baru kemudian masuk di ion exchange. Ya, nah, itu adalah peta kita. Saya berharap saudara memahami gambarannya. Jika saudara diminta menyusun alurnya, saudara tahu. Kira-kira adsorpsi ion exchange itu di mana? Sebelum bak sedimentasi kah? Setelahkah? Sebelum sand filtration kah? Setelahkah? Saudara bisa memahaminya. Ya, saudara bisa membayangkannya. Setiap unit pengolahan yang saya ajarkan, saudara harus tahu target kontaminannya. Konsep operasinya, saudara harus tahu. Karena dengan demikian, maka saudara mengerti bagaimana penempatan atau peletaan unit-unit pengolahan itu dalam alur pengolahan air bersih. Ya. Nah, bagian terakhir atau yang biasanya juga ada di ujung akhir daripada pengolahan air bersih itu adalah disinfeksi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan disinfeksi? Penghilangan mikroba-mikroba, Pak. Penghilangan mikroba, penghilangan mikroorganisme, begitu ya. Jadi disinfeksi, saudara sekalian, adalah sebuah proses untuk menghilangkan, mematikan, memusnahkan bakteri. Target utamanya adalah organisme patogen, organisme yang menyebabkan penyakit. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Apakah saudara bisa tahu satu air itu memiliki potensi mengandung bakteri patogen? Gimana cara tahunya? Kalau satu air, kita bicara air ya, berpotensi memiliki bakteri patogen di dalamnya. Saudara bisa mendekatinya dengan cara apa? Dengan cara apa? Pengujian gram staining bisa nggak, Pak? Gram staining, oke. Gram staining tapi is too advance untuk mengetahui bakteri patogen. Mungkin yang lebih sederhana, ya tekniknya gram staining ya, bisa jadi. Tetapi apa yang dianalisa? Apakah jenis-jenis bakteri patogennya dianalisa? Atau apa? Minggu pertama, parameter biologi. Keberadaan bakteri E. coli, Pak. Keberadaan bakteri E. coli. Kenapa E. coli, Hans?
Karena setahu saya kalau misalkan adanya bakteri E. coli itu menandakan adanya bakteri patogen. Maksudnya kita digambarkan secara umum kalau bakteri patogen itu dengan bakteri E. coli. Jadi dengan keberadaannya bakteri E. coli berarti air itu mengandung bakteri patogen gitu. Oke. E. coli adalah bakteri indikator. Indikator itu indikasi, mengindikasikan. Keberadaan E. coli mengindikasikan keberadaan bakteri patogen. Semakin banyak yang namanya jumlah bakteri E. coli yang dicek dengan menggunakan plate TPC, ya dimasuk juga gram staining, ada di sana juga tekniknya ya. Jika dijumpai adanya E. coli dalam jumlah yang banyak, itu memberikan kepada kita indikasi bahwa ada bakteri patogen di dalam air itu. So that's why pengukuran parameter biologi juga menjadi bagian penting yang tidak dapat dilupakan, khususnya apabila air yang kita olah ini dipakai untuk kebutuhan internal tubuh kita. Contoh, sebagai raw material untuk industri minuman, for example. Maka pengujian bakteriologi itu mutlak harus dilakukan. Nah, disinfeksi adalah unit pengolahan untuk memusnahkan, mematikan bakteri-bakteri itu. Ya, perlu, wajib hukumnya, ya, jika memang air itu dipakai sekali lagi untuk kebutuhan raw material atau untuk kebutuhan internal tubuh. Nah, disinfeksi biasanya merupakan unit yang diletakkan di bagian belakang. Apakah saudara bisa membayangkan kenapa kok dia tidak dilakukan di bagian depan sih? Setelah bar screen atau barak maybe. What do you think? Kenapa dia di bagian akhir, tidak di bagian awal dari alur pengolahan? Ada yang bisa menebak? No? Nah, kalau dilakukan di awal-awal, bakterinya nggak hilang secara optimal, Pak. Maksudnya mungkin bisa terselip di mana, di solid mungkin. We are talking about efisiensi. Kita berbicara tentang keefektifan, efisiensi daripada unit disinfeksi apabila itu diletakkan di bagian awal. Sebagaimana tadi saya jelaskan atau saya sampaikan di awal bahwa proses pengolahan air itu petanya adalah kita mengeliminasi partikel-partikel kontaminan berukuran makro itu di bagian awal. Semakin air itu melewati satu unit, dan satu unit, ya, semakin dia berlangsung, maka kualitas air itu tentu akan mengalami perbaikan. Perbaikan dalam hal apa? Setidaknya dalam hal fisik. Kalau tadi keruh, sekarang jernih. Walaupun jernih masih mengandung kontaminan tertentu. Oke, masuk lagi ke unit pengolahan. Semakin jernih, semakin jernih, semakin jernih. Nah, disinfeksi mematikan bakteri. Tentu untuk menjawab kenapa ditaruh di awal, sebetulnya ini pertanyaan saya tadi, pertanyaan tricky, karena saudara harus tahu disinfeksinya dilakukan dengan cara apa. Tapi apapun caranya, ketika kita berbicara disinfeksi, memang dia tidak pernah diletakkan di awal karena efisiensi atau efektivitas. Di awal, kita masih punya yang namanya pengotor-pengotor berukuran makro, seperti yang tadi Hans katakan, masih punya suspended material, for example. Dan apabila kita melakukan disinfeksi di sana, sedikit banyak saudara pasti tahu disinfeksi dilakukan dengan apa, contoh dengan bahan kimia, yaitu dengan melakukan penambahan kaporit, for example, maka kita akan mendapati kondisi penambahan kimia itu menjadi tidak efektif karena adanya banyak impurities di awal pengolahan.
Oleh karena itu dia diletakkan di bagian belakang. Contoh lain, apabila saudara menggunakan UV, for example, untuk melakukan pembunuhan ini, pemusnahan kuman, pemusnahan bakteri ini, saudara tentu berharap airnya dalam kondisi yang jernih supaya sinar UV itu bisa melakukan penetrasi secara optimal. Nah, dengan demikian, maka dia bisa memiliki efek destruktif yang tinggi. Nah, itu tidak mungkin dilakukan di bagian awal ketika air masih dalam kondisi keruh. Saudara, beberapa pernyataan-pernyataan saya tidak ada di slide, tetapi itu konseptual. Itu alur berpikir kita sebagai engineer. So, I hope saudara juga menangkap itu dengan baik. Saya, ini sekalian saya memfasilitasi saudara bukan hanya untuk menjadi tukang hitung, yang pandai dalam hal kalkulasi, that's important, tetapi saya mau saudara punya pola pikir yang engineering. Ya, sedikit mengulas soal UTS kemarin, terkait soal nomor 2, pengadukan, saya berikan kepada saudara KL dan KT. Tapi di soal jelas bahwa saya menghendaki proses koagulasi. Bagi saudara yang menjawab menghitung dengan KL, menghitung dengan KT, you give me 2 answers, saya salahkan saudara. Kenapa? You don't understand. Ya. Kalau saudara menjadi seorang konsultan di engineering, dan kemudian saudara punya data itu saudara pakai, dan kemudian saudara serahkan ke pemilik proyek akan bingung, loh, terus saya ini mau suruh pakai mana? KL atau KT? Saudara yang harus memutuskan untuk kemudian datang dengan solusi. Jadi, jangan berpikir bahwa, saya memilih safe condition aja, saya jawab dua-duanya, sehingga nanti kalau disalahkan, saya ngomong, loh, saya kan jawab juga KT, Pak. No, ya, I'm sorry. I don't accept that. Karena itu berbicara masalah pola pikir. Kalau ada yang menjawab bagus sekali, karena ini pengolahan koagulasi, pengadukan cepat, maka saya memakai KT gitu ya, saya memakai KT untuk itu. Itu artinya saudara tahu, saudara memutuskan sesuatu. Nah, pola pikir seperti itu yang saya mau saudara kedepankan. Oke? Yang saya mau kedepankan, karena itu penting ketika nanti saudara di lapangan. Nah, sekali lagi, beberapa pernyataan saya tidak ada di slide, tapi itu konseptual, dan saya harap saudara mengadsorpnya. Kenapa tidak dilakukan di awal disinfeksi? Kenapa? Nah, saudara harus mampu membayangkannya. Nah, back to disinfection, ketika kita berbicara disinfeksi, maka kita punya beberapa cara untuk melakukan itu. Yang pertama secara kimia, dengan cara menambahkan bahan kimia, dan ini banyak sekali kita jumpai, PDAM kita di Surabaya juga menggunakan disinfeksi secara kimia, yaitu dengan menambahkan klorin atau senyawanya. But anyway, ketika kita berbicara disinfeksi, senyawa kimia tidak hanya klorin, saudara bisa memakai yang lain. Ya. Namun, karena visibility, ini kita berbicara PDAM, baik secara biaya, baik secara kemudahan pencampuran atau operasional, maka klorin itu dipilih. Ya. Sabun dan deterjen, of course, memiliki efek. Ini hari-hari ini saudara harus mencuci tangan sering menggunakan ini. Kenapa? Ya karena sabun atau deterjen mampu membunuh kuman atau mikroorganisme. Alkohol, kalau saudara berbicara hand sanitizer, kenapa harus ada kandungan alkoholnya? Yes, because dia bisa membunuh bakteri atau kuman. Nah, itu secara kimia. Secara fisika, saudara bisa melakukannya dengan memanaskan, for example, memainkan temperatur. Ya. Dulu, saudara mungkin tidak mengalaminya, mungkin ayah, ibu saudara, atau kakek, nenek saudara, gitu ya. Sebelum ada air minum dalam kemasan,
kita mendapatkan air minum itu simply dari mendidihkan air. Jadi air dididihkan sampai 100 derajat Celcius, kemudian didinginkan dan menjadi bahan air minum kita. Kenapa dididihkan? Tentu punya alasan, supaya bakteri-bakteri itu juga mati. Cara fisika yang lain, filtrasi. I told you bahwa filtration memiliki range aplikasi yang sangat luas, sangat lebar, mulai dari bar screen atau barak yang menyaring pengotor-pengotor berukuran makro, sampai membran, sampai river osmosis yang memiliki pori atau luasan bukaan yang sangat kecil, sehingga mampu menyaring sampai level mikroorganisme juga. Kalau saudara ke laboratorium, saudara ketemu dengan filter paper, maka saudara mungkin tahu ada filter paper berukuran 0,46 mikrometer, ya, yang biasanya bulat, ukuran diameternya maybe 3 atau 4 cm itu. Nah, itu biasanya bisa dipakai juga untuk mikroorganisme. Selain itu, dengan penyinaran, dan ini juga banyak sekali dilakukan hari-hari ini, kalau saudara ke depo air minum isi ulang, kenapa lemari-lemari kaca mereka kok berwarna biru-biru lampunya, maka saudara mengerti bahwa mereka menggunakan lampu dengan panjang gelombang tertentu yang bisa membunuh bakteri. Mekanisme kerja daripada disinfektan bisa beberapa macam, seperti merusak dinding sel, yaitu contoh di bawahnya ya, terus kemudian mengganggu atau merubah permeabilitas sel, jadi sel itu mengalami pertumbuhan ketika dia mampu menghisap nutrien atau bahan makan dari luar tubuhnya masuk ke dalam tubuhnya dengan menggunakan perbedaan permeabilitas yang ada. Jadi dia kayak menyerap seperti itu. Nah, apabila kita ubah dari dalam keluar, maka dia mati. Terus kemudian mengubah kondisi koloid, aktivitas enzim, di mana enzim adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mikroorganisme. Apabila kita mengganggu aktivitasnya, maka kita bisa mematikan mikroorganisme itu. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa-senyawa yang bekerja berdasarkan keempat ini. Klorin, yang kita bicarakan dan banyak dipakai di PDAM, dia melakukan pembunuhan gitu ya, dengan cara merusak aktivitas enzim. Nah, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses disinfeksi, ada beberapa. Waktu kontak, for example, jadi sebentar atau panjang. Terus kemudian konsentrasi apabila kita menggunakan chemical agent, tipenya juga, sekarang banyak sekali pabrikan yang menghasilkan produk-produk. Terus kemudian apabila kita menggunakan physical agent, itu bisa berbicara intensitas, ya. Temperatur, jumlah organisme yang mau dimatikan banyak atau sedikit, itu sebabnya tadi perlu melakukan analisa bakteriologi terlebih dahulu. Kemudian tipe organismenya seperti apa, karena berbeda tipe organisme bisa berbeda pula ketahanannya. pH, in many cases, pH selalu memainkan peranan penting, juga termasuk di dalamnya dalam proses disinfeksi. Dan yang kedelapan adalah ada tidaknya zat-zat pengganggu, itu tadi yang saya sebut di awal, kenapa dia tidak dilakukan di bagian awal dari alur proses pengolahan air, karena di awal alur proses pengolahan air, masih ada banyak material pengganggu, suspended solid itu sendiri, for example. So you can imagine kalau kita punya suspended solid banyak masihan di awal, dan saudara melakukan disinfeksi dengan cara kimia, for example, maka bahan kimia itu bisa jadi tidak berinteraksi atau tidak ketemu targetnya secara efektif. Secara fisika, if you use filtration, for example, microfiltration, nanofiltration, untuk menyaring mikroorganisme, tetapi masih banyak suspended material ada di sana, wah kacau balau. Bolak-balik backwash dan sebagainya akan lucu, akan disebut sebagai technical failure karena kita gagal desain. Apabila saudara pakai penyinaran dan masih banyak yang namanya suspended material, gitu ya, sinar daripada lampu itu ya tidak bisa penetrasi secara efektif untuk mematikan mikroorganisme karena mungkin terserap dengan suspended material yang ada. So that's why dia diletakkan di bagian belakang.
dengan pemikiran, zat-zat pengganggu, material pengganggu sudah tidak ada atau minim sekali. Nah, beberapa pengertian matematis terkait disinfeksi, ya, ini adalah satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi daripada disinfektan dan waktu yang nantinya akan memberikan kepada kita konstanta untuk memberikan kepada kita informasi bagaimana tingkat pembasmian atau pembunuhan atau penghilangan bakteri itu terjadi. Ini tentu saja dilakukan untuk chemical process, di mana C adalah konsentrasi disinfektan yang ditambahkan, TC adalah waktu kontak yang dibutuhkan untuk membasmi sejumlah organisme target, N dan K adalah konstanta eksperimen. Nilai N tergantung dari jenis disinfektan yang digunakan. Apabila dia memiliki arti, jika nilai N itu lebih besar dari 1, maka waktu kontak lebih penting daripada dosis. Jika N sama dengan 1, maka efek kontak dan dosis sama. Jika N lebih kecil dari 1, maka dosis memiliki peranan yang lebih penting. Ini memberikan kepada kita informasi atau hint atau petunjuk yang signifikan ketika kita bekerja dengan chemical process. Karena apabila nilainya N lebih besar daripada 1, apabila kita mau meningkatkan efektivitas pembasmian bakteri, maka kita harus lebih memikirkan waktu kontak daripada dosis. Jadi, daripada menambahin dosis, kita lebih efektif dengan menambah volume agar waktu kontaknya bisa lebih panjang. Karena dikatakan apabila N lebih besar daripada 1, waktu kontak lebih penting daripada dosis. Sebaliknya, jika N lebih kecil daripada 1, maka ketika kita ingin menaikkan efektivitas daripada proses disinfeksi, fokus kita adalah ke penambahan dosis, karena dosis memiliki peranan yang lebih penting daripada waktu kontak. So that's important. Ya. Sementara nilai K tergantung dari tipe organisme dan faktor eksternal seperti pH dan temperatur. Persamaan lain lagi yang cukup terkenal adalah Chick's Law. Ini ln NT per N0 sama dengan minus KT pangkat M, di mana NT adalah jumlah organisme jumlah organisme setelah waktu T, N0 adalah jumlah organisme pada kondisi awal, terus kemudian K dan M adalah konstanta, sementara T adalah waktu. Sama dengan persamaan sebelumnya, maka konstanta itu juga memiliki yang namanya pesan atau message untuk kita perhatikan. Apabila M kurang daripada 1, maka rate pembunuhan, rate pembasmian bakteri, itu akan berkurang menurut waktu. Tapi apabila M lebih besar daripada 1, maka rate pembunuhan akan meningkat menurut waktu. Seperti itu ya. So you have to understand. Jadi kalau saya tanya ke saudara, mana yang spontaneous reaction, yang begitu chemical-nya ditambahkan, dia langsung melakukan pembunuhan. Itu yang mana? M kurang dari 1, Pak. M kurang dari 1. Ya? Itu yang terjadi. Ketika M kurang dari 1, rate pembunuhan langsung optimal, terus kemudian dia berkurang menurut waktu. Ayo bisa jadi rate pembunuhan itu pertama ketika ditambahin, masih malu-malu seperti itu, tapi begitu dia naik, waktu bertambah, dia akan naik. Seperti itu. Nah, itu Chick's Law. Saudara, mungkin ada soal jumlah bakteri mula-mula di air adalah sekian, gitu ya. Terus kemudian jika waktu kontaknya adalah sekian, maka setelah waktu sekian, berapa banyak mikroorganisme yang mungkin masih ada di dalam air. Bisa main-main dengan persamaan itu. Okay? Nah, klorin adalah disinfektan yang paling umum dipakai, khususnya untuk pengolahan air skala besar, seperti PDAM. Ya. Kalau skala kecil seperti depo air ulang, tidak pakai klorin. Klorin banyak dipakai karena dia sangat efektif terkait dengan pembunuhannya, gitu ya, efek kematian terhadap mikroorganisme.
Dan yang lebih penting lagi adalah dia secara biaya juga relatively lebih murah. Dulu klorin ditambahkan dalam bentuk cair, liquid seperti itu, terus kemudian dicampurin. Tapi hari ini pemakaian gas lebih umum. Reaksi yang terjadi adalah apabila gas diinjeksikan ke dalam air, maka dia akan menjadi HCl, di mana HCl kemudian menjadi H+ dan OCl-. HCl ya, OCl ya, itu memiliki yang namanya efek pembunuhan. Jadi itu kenapa dasarnya kok diberikan dalam bentuk gas. Karena ketika dia dalam bentuk gas, saudara sekalian, bertemu air, dan dia berubah wujud dalam tanda kutip menjadi HOCl, bahkan OCl-, ketiganya masih memiliki efek yang mematikan bagi mikroorganisme. Ya, itu kenapa kok demikian. Nah, ini adalah contoh aja bagaimana yang namanya klorin itu dipakai untuk E. coli. Jadi percobaannya adalah jumlah E. coli awalnya sama, begitu ya, waktu kontaknya yang diamati, sampai 99% daripada E. coli itu mati. Terus kemudian yang apa namanya? Yang ditambahkan disinfektannya, ya, yang diamati disinfektannya adalah HOCl, OCl-, dan NH2Cl. Nah, terdapat grafik seperti ini. Apakah saudara bisa menerka, menginterpretasikan grafik ini? Apa maksud dari grafik ini? HOCl membutuhkan konsentrasi paling rendah dan waktu yang paling cepat, Pak, untuk membunuh sejumlah E. coli yang sama. HOCl memiliki daya destruktif yang lebih dibandingkan dengan dua model disinfektan yang lain. Karena untuk membunuh jumlah yang sama daripada bakteri E. coli, dia membutuhkan waktu yang lebih singkat dan dosis yang lebih kecil ya dibandingkan dengan dua yang lain. Nah, itu contoh kenapa kemudian sekali lagi saudara sekalian Cl2 ya, HOCl ya, itu harapannya adalah ketika kita tambahkan dalam bentuk gas, kita masih punya yang namanya model yang destruktif, masih memiliki daya destruktif terhadap mikroorganisme. Ini contoh yang lain, ini konsentrasi versus waktu kontak untuk berbagai macam mikroorganisme patogen. Ya. Kalau saudara lihat, ada E. coli di sana, ada Coxsackie, ada adenovirus untuk HOCl. So what do you think? Apa interpretasi daripada grafik ini? Apa? Apa interpretasinya? Meninjau bakteri yang paling mudah untuk didestruksi sama HOCl. Oke, meninjau Yang paling itu. mudah tuh adenovirus, kemudian E. coli, Oke. dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, I agree, Verdi. Jadi, adenovirus itu paling mudah dimatikan karena waktu kontak dikit, dosis lebih dikit, ya, maka dia mati 99%-nya. Virus A2, Coxsackie, dia yang lebih sukar dimatikan, dan dia berkulit badak begitu ya, sehingga mikroorganisme ini sangat kebal, karena tingkat survival daripada virus itu kan berbeda-beda toh. Jadi seperti hari ini kita ketemu dengan COVID-19 ya, mereka sedang mencari apa yang bisa dipakai untuk membasminya. Kalau
lawan kita adalah yang seperti ini, tahu kita harus bagaimana menghadapinya. Tapi anyway, virus juga memiliki tipe yang macam-macam, termasuk di dalamnya survival-nya lebih cocok di fase akuatik, atau fase air, atau udara, dan sebagainya. Nah, ini mereka semua ada di air, berarti betul ini menunjukkan HOCl terhadap beberapa virus sebagai uji coba. Ya, adenovirus dan sebagainya. Kalau temperaturnya saya naikin, what do you think? Apakah dia mengubah efektivitas dari HOCl? Temperatur reaksinya saya tingkatkan. Iya, mengubah, Pak. Mengubah. Ya, karena temperatur berperanan penting terhadap reaksi kimia. Saudara tentu bisa menerkanya jika temperatur ditingkatkan, kira-kira kemungkinan apa yang terjadi. Ya, seperti itu. Baik. Ini beberapa contoh-contoh alat untuk disinfeksi. Ini untuk chlorine gas control flow. Jadi ini cara yang sederhana. Ini control flow untuk gas, dalam bentuk gas ya. Dulu dalam bentuk cair, ini sederhana sekali. Ditambahkan, terus kemudian air itu disiksakkan gitu ya. Disiksakan dengan tujuan apa? Supaya pencampurannya bisa lebih baik. Tapi ketika klor dicampurkan dalam bentuk cair, kita rugi juga ya, karena seperti reaksi ini tadi, kalau dalam bentuk cair, yang dia harapannya sudah dalam bentuk ini, tetapi waktu tinggal di dalam airnya jadi lebih singkat, karena kalau Cl dia masih ada reaksi, baru HOCl-nya terbentuk. Tapi kalau air dalam bentuk air yang ditambahkan, dia sudah berada dalam bentuk HOCl. Sehingga gas itu lebih dipilih akhir-akhir ini. Gimana caranya kalau gas ditambahkan? Very simple. Saudara punya tangki klorin, misalnya solution, tapi di tangki bertekanan, sehingga kemudian dia nanti keluar. Di sini ada water pump, terus ada aliran, ya, dia diinjekkan ke sana di salurannya, atau ini mungkin lebih gampang. This one, ya, chlorine gas, pressurized tank, terus kemudian dia masuk di sini, ini adalah pipa daripada air itu, dia akan ada penyempitan, terus kemudian ada suntikan seperti itu, dari tabung chlorine gas ini tadi, sehingga terbentuk yang namanya injeksi atau masukan daripada gas klorin ke dalam sistem air. Lalu diberi regulator, diberi valve, tujuannya apa sih? Supaya airnya tidak ke sini, gitu kan ya, tapi supaya gasnya yang ke sini. Kenapa ada penyempitan pada saat injektor itu disuntikkan? Kenapa ada penyempitan? Supaya tercampur sempurna, Pak. Kenapa penyempitan bisa menyebabkan pencampuran yang sempurna, Fern? Soalnya laju alirnya semakin cepat dari daerah yang sempit. Karena laju alirnya akan meningkat. Kembali lagi, saudara menciptakan turbulensi. Oke, rumusnya Q sama dengan A kali V. Tetap itu adalah rumus sakti kalau saudara berbicara tentang air. Q tentu saja apabila pengolahan kita sifatnya continue, maka Q itu mestinya stable. A dalam hal ini adalah tergantung daripada diameter pipa yang menentukan V. Apabila A-nya kita modifikasi, dalam hal ini kita perkecil, maka V-nya akan mengalami peningkatan. V yang mengalami peningkatan itu bagus ketika kita punya tujuan untuk proses homogenisasi atau pengadukan.
Ya, that is the answer. Kenapa dia mengalami penyempitan. Ya, seperti itu. Good. Ini contoh-contoh lain yang sederhana, yang memakai solution. Terus kemudian ketika kita berbicara UV radiasi, saudara menggunakan sinar, biasanya ini dipakai untuk kapasitas-kapasitas tertentu. Apakah hanya untuk air minum aja, Pak? Tidak juga. Apabila proses produksinya itu tadi biasanya di food industry, mereka biasanya pakai juga UV radiasi, gitu ya. UV radiasi menggunakan penyinaran. Saudara kan tahu toh, ada yang sudah pernah menggunakan spektrofotometer, saudara sudah melakukan itu waktu praktikum, atau keburu pandemi kemarin tidak sempat praktikum. Ya. Kalau kita memakai spektrofotometer, saudara tahu nggak sih gimana konsep pengukuran dengan menggunakan spektro? Spektro itu menangkap ya, paparan radiasi daripada sinar yang ada di foto dari alat itu untuk warna tertentu. For example, kalau saudara mau menganalisa tembaga, ya, CU, dia memiliki yang namanya warna dasar biru, dan biasanya warna itu dimunculkan dengan penambahan reagen. Jika CU ada di sana, maka biru akan muncul. Jika semakin banyak CU, semakin birulah dia. Dan kemudian itu dipapari oleh sinar. Jika dia semakin biru, maka semakin banyak cahaya yang diabsorb. Semakin banyak cahaya yang diabsorb, kemudian dikonversi menjadi konsentrasi daripada si CU itu tadi. Nah, itu untuk analisa keberadaan material di dalam air. Kalau untuk radiasi, ya, jadi kita maunya air itu bening toh, supaya cahaya itu dilalukan. Karena kalau diserap, dia tidak bisa secara efektif melakukan pembasmian. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau saudara ke pabrik air minum dalam kemasan, ya, saudara akan menemukan disinfektan dengan cara seperti ini. Untuk skala yang gede banget, seperti di PDAM, tidak cocok. Ya. Tapi di beberapa negara, mungkin sekali dilakukan. Ya. Mungkin sekali dilakukan. Ya. Singapura adalah salah satu negara yang pengolahan airnya sangat advance, ya, sehingga air itu bisa dikonsumsi secara langsung. Di beberapa negara sebetulnya itu menjadi diskusi menarik. Memangnya perlu mengolah air sampai level air minum? Karena kebutuhan air untuk domestik itu sendiri kan berbeda-beda, bukan hanya untuk air minum. Kalau untuk flushing toilet, apakah kita perlu mengolah air flushing untuk flushing toilet itu sama kualitasnya dengan air untuk minum? Nah, itu diskusi yang menarik, sampai saya rasa Jepang yang leading dalam hal ini, bagaimana mereka memiliki yang namanya gradasi air untuk kebutuhan yang macam-macam. Di beberapa tempat, mungkin saya punya fotonya, enggak tahu, nanti saya tunjukin ke saudara. Jadi air olahan dari kita punya domestic wastewater, itu yang kemudian dipakai untuk flushing water. Jadi bukan air baru, tapi air limbah dari air olahan dari limbah domestik diolah dan dipakai untuk flushing water. Sementara kalau untuk air minum, ya air minum, ya yang baru, yang kualitasnya tentu lebih bagus daripada flushing water. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh very simple, masih diterapkan di beberapa area remote. Kalau di kita mungkin kita semua tertawa dengan cara ini, tapi sebetulnya memiliki efektivitas yang sangat tinggi, yaitu melakukan disinfeksi dengan menggunakan solar energy atau dengan menggunakan sinar matahari. Apakah mungkin? Sangat mungkin.
Biasanya kita menggunakan itu dengan menggunakan botol beling, terus kemudian kita taruh di satu wadah yang kemudian kita jemur dan mendapat paparan daripada sinar matahari. Ini juga memiliki kemampuan untuk membunuh yang namanya mikroorganisme di beberapa area yang mungkin energi tidak punya, ya bahkan untuk memanaskan air 100 derajat Celcius, ya, mereka menggunakan cara ini untuk melakukan itu. Beberapa area di pegunungan, di remote area, mereka bisa menggunakan cara ini dengan efektif. Botol bukan plastik, karena kalau plastik takut memiliki reaksi yang tidak dikehendaki. Dan bagaimana menurut saudara kalau terkait wadahnya ini? Tataannya, tataan itu apa ya? Ya wadah. Apakah saudara ada solusi, ada masukan sebaiknya terbuat dari apa seperti ini? Dari kayu? Dari apa? Mungkin bisa dari logam kali Pak, supaya panasnya suhunya bisa lebih tinggi. That's clever, ya. Jadi dari logam supaya sekaligus dia menahan suhu, gitu ya. Karena dengan suhu yang ditahan, dia akan semakin tinggi dan akan semakin bagus untuk proses pembasmian itu. Ini adalah beberapa contoh hasil penelitian yang saya ambil dengan pemanfaatan sinar matahari untuk mematikan mikroorganisme, dan itu berlangsung sangat bagus. Ya. Jadi di area, katakanlah di puncak gunung, mungkin yang dekat sumber air, saudara ambil air, taruh di botol, dipanasin, kemudian air itu bisa diminum, karena terbukti sinar matahari mampu melakukan pembasmian mikroorganisme. Nah, ini adalah ozonisasi. Ozon adalah salah satu senyawa yang juga banyak dipakai untuk proses disinfeksi, tapi jarang banget ya karena terkendala masalah biaya. Ozon, by the way, memiliki kemampuan destruktif juga untuk mematikan mikroorganisme. Ini contoh-contohnya. Ya. Ozonisasi. So, ketika saya berbicara peta, kurang lebih seperti ini bisa digambarkan, tidak sama persis, tetapi ini menunjukkan kepada kita bagaimana tahapan pengolahan air itu dilakukan. Ya, sekali lagi tidak sama persis. Ini hanya overview atau deskripsi kepada saudara. Ya, apabila kita punya surface water intake, for example, ya, maka kita punya koagulasi flokulasi. Mungkin tidak langsung koagulasi flokulasi. Kita punya barak, mungkin ini karena surface water-nya ada di negara maju, maka sampah di sungai tidak dijumpai. Tapi apabila berbicara di negara seperti kita yang harus lebih banyak belajar, khususnya terkait pendidikan lingkungan, maka kita masih punya PR di mana sungai itu masih banyak sampahnya. Dan kalau banyak sampahnya, of course you are not jump into coagulation floculation directly, tetapi saudara mungkin punya yang namanya bar screen atau barak untuk mengeliminasi pengotor-pengotor berukuran makro itu. Ya. Mungkin juga tidak langsung koagulasi flokulasi, but you have to put bak sedimentasi untuk suspended material atau partikel diskrit terlebih dahulu. Karena mungkin sekali keberadaan partikel diskrit di dalam air permukaan kita itu lebih tinggi atau ada. Kalau di negara lain, maybe di negara yang maju, air sudah dalam tanda kutip bening seperti itu di sungainya. Sehingga mereka hanya bertemu dengan dissolved kontaminan atau colloidal particle yang memang harus dikoagulasi flokulasi. Ya, but anyway, ini menunjukkan kepada saudara tahapan itu. You have to understand the quality of this water, raw water.
terlebih dahulu sebelum menentukan semuanya ini. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bagaimana partikel itu disisihkan, membentuk vlog diendapkan, masuk di dalam yang namanya filtrasi, sand filtration, atau gabungan dengan menggunakan granulated activated carbon, kemudian filtrasi dengan bukaan yang lebih kecil lagi, dan sebagainya, masuk ke ion exchange, dan sebagainya. Ya. Mereka memiliki yang namanya tujuan, irigasi, drinking water, process water untuk industri, ya, demi water, ultra pure, dia harus nambahin apa, dan sebagainya. Nah, itu ketika kita berbicara water treatment, saudara sekalian. Ya, saya ingatkan kembali ketika kita berbicara pengolahan, ketahuilah kualitas daripada air baku saudara, ketahuilah kualitas daripada air yang saudara maui, ya, untuk yang menjadi target daripada pengolahan. Biasanya kaitannya dengan dibutuhkan untuk apa, raw water-nya, kualitasnya apa. Dan kemudian saudara bisa melakukan yang namanya pemetaan, identifikasi unit-unit pengolahan yang dibutuhkan. Oke. Bisa jadi walaupun sama-sama surface water, unit pengolahannya tidak sama. Karena kualitas air sungai bisa jadi beda antara sungai satu dengan sungai lain. Pada musim yang berbeda aja berbeda. Ya, musim hujan, musim kemarau. Nah, saudara perlu untuk mengetahui itu. Harapan saya dengan mengetahui unit-unit pengolahan ini, saudara memiliki gambaran, oke, jika saya punya kebutuhan akan air proses, bersedia air baku seperti itu, maka unit pengolahan apa saja yang mesti terlibat agar kebutuhan itu bisa terpenuhi. Dan saudara bisa membayangkan. Ya, seperti itu. Oke. Dari water treatment, do you have any note atau question? Ada? Saya mau bertanya, Pak. Please, silahkan. Kalau misalkan dari yang Bapak bilang tadi kan, kalau misalkan di luar negeri mungkin sungainya sudah bersih ya, Pak ya. Jadi kita bisa langsung olah dari sana tanpa menggunakan bar screen atau yang lain sebagainya. Tapi apakah mungkin di Indonesia kalau misalkan kita bikin suatu bendungan dari sungai pegunungan misalkan, yang dimana kualitas airnya kurang lebih masih lebih bersih daripada yang di perkotaan. Kira-kira apakah itu menguntungkan ya, Pak ya? Bisa jadi. Jadi sekali lagi kembali kepada seberapa baik air baku kita itu menentukan proses yang kita mau tetapkan. Apabila kita memiliki air baku yang bagus, for example dari pegunungan, maka tentu saja kita akan memiliki pilihan proses yang berbeda dengan apabila kita mengambil air dari hilir, di bagian hilir. Seperti itu, Hans. Jadi, bisa jadi. Cuman permasalahannya, jangan lupa di Indonesia, industri manufaktur itu dilarang mendirikan pabriknya di area hulu. Ya, di area hulu. Kenapa? Ya karena pemerintah sebetulnya ingin konservasi itu terjaga, upaya konservasi berjalan. Dulu begitu, jadi pabrik berlomba-lomba untuk mendirikan pabriknya di daerah hulu dengan harapan mendapatkan air bersih. Pada kondisi itu mungkin pengolahan malah tidak dibutuhkan, kan begitu karena airnya udah bagus. Tetapi jangan lupa setiap industri menghasilkan produk samping yaitu limbah, di mana salah satunya adalah limbah cair. Dan kalau dia ngambil air bersih, buang air kotor. Ngambil air bersih, buang air kotor tanpa pengolahan, maka lingkungan akan semakin rusak. Hilir akan semakin nggak karuan kualitas airnya. Oleh karena itu kemudian ditata, ya, supaya posisi daripada industri tidak di area hulu,
Dan kemudian itu disinergikan dengan faktor-faktor lain, for example, faktor transportasi, ya. Bagi industri kan dia pasti ngitung juga kalau apa jarak tempuh dengan bandara, dengan apa, itu semakin jauh. Tetapi secara konsep, apa yang dikatakan Hans, betul, bahwa apabila kita punya raw material bagus, proses akan lebih sederhana. Akan mungkin lebih mudah dalam tanda kutip gitu ya. Yang Terima kasih, lain? Pak. Sama-sama Hans. Yang lain? Menunggu mungkin, saya lupa saudara kemarin satu grup berapa orang ya? Saudara sudah pernah punya grup nggak di utilitas ini? Halo? Belum punya ya? Kayaknya 5 belum, orang, Pak, ya. Pak. Oh, sudah punya 5 orang. Jadi kalau saudara berlima, saudara ini total mahasiswanya berapa sih? 60. 61. Bentar. Ya, 61 kalau 5 orang ada 12 grup mestinya ya. Jadi kalau ada 12 grup, saya mau bagi menjadi 6 grup. Kemarin grupnya, saya tidak hafal grup saudara ya. Jadi bagaimana saya memilihnya. Maksud saya kalau ada 12 grup, saya mau 6 grup itu ke boiler, 6 grup itu ke cooler. Untuk melakukan short project atau simple project untuk saudara menceritakan apa yang dimaksud dengan boiler, apa yang dimaksud dengan cooler untuk itu. Atau apakah perwakilan dari kelompok bisa taruh di chat kelompok saudara ini sehingga ada 12 orang di sana? Sudah bisa. Maksud saya adalah kelompok parent, ya, terus kelompok Ervan. Saudara tahu anggota kelompoknya, tapi saya hanya perlu tahu kelompok Ervan, kelompok Feren, kelompok Devina, begitu. Can you write it on chat group supaya saya bisa tahu? Oke, sudah dimulai dari kelompoknya Dava itu ya. Ya boleh seperti itu, termasuk anggotanya Dava ya. Yang lain, please. Saudara lali sama kelompoknya. Kalau Verdi, that's what I want, ya. Kelompok Caroline, 3, 9 masih yang belum. Kelompok Erian, sorry. Kelompok Kevin, 1, 2, 3, 4, 5. Good. Masih ada mestinya. Hans, 6.
Aaron 7. Jessie itu Jessica Viviana. Oke. 8 Jessie, 9 Rio, 10 Victor. Is that all? Apakah itu semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ini 10? Oke. Nah, 10 saya bagi 5. Ada lagi 6. Kok 6 sih? 11 Pierre, Emmanuel, Nicholas, William. Sudah? 11 kelompok berarti, bukan 12. 12, 13. Ternyata ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Oke, 13 ya. Baik. Kelompok Stanley, kelompok Verdi, kelompok Caroline, kelompok Marian, kelompok Kevin. 1, 2, 3, 4, 5, one more. Kelompok Hans. Ada lagi 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 1 lagi. Hans. Kelompok Aaron. Tentang boiler. Terus kemudian kelompok JSP, kelompok Rio, kelompok Victor, kelompok Pierre, kelompok Ton, kelompok Karen, Chris, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, itu adalah pembagian kelompok yang saya ingin saudara melakukan literatur studi tentang boiler dan sistem air pendingin. Jadi, Caroline dan Dava, Caroline dan siapa? Rio. Jadi, Caroline di mana? Caroline di atas. Aku ngajar. Oke, berarti kelompok Rio, Caroline ikut di boiler aja. Oke, gitu ya. Berarti ada 12 kelompok. Ada 13 kelompok. Nah,
Saudara lakukan short review atau literatur study. Terkait dua topik di atas. Untuk kemudian saudara hubungkan dengan kebutuhan akan air. So you prepare 5 to 6 PPT slide untuk kita bisa diskusikan, presentasikan mulai next week. Di auto correct. Mulai yuk multi. Ya, seperti itu. Dan nanti saya akan wrap up dengan beberapa informasi kunci tentang boiler maupun tentang sistem air pendingin. Ya, ini nanti kalau presentasi nggak lama-lama, mungkin 4-5 menit per kelompok, untuk kemudian kita bisa siapkan. Ya, seperti itu. Dan kita akan berbicara boiler dan cooler mulai minggu depan. Saya foto terlebih dahulu. Sambil saudara mulai menunjukkan wajah saudara untuk kita absen hari ini. This is Yosia Tan Geraldo, Adi Surya, Hubert Chandra, Michael Stefanes, Firman, Ivan Fadila. Oke. Bentar, saya foto. Matikan dulu.